Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Ana Tambora. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi TKD BUMN, kumpulan soal-soal yang pernah keluar pada tes BUMN pada bulan April kemarin. Baiklah, soal yang pertama, jika A, B adalah penyelesaian dari sistem persamaan 5A tambah 2B sama dengan 29, dan persamaan keduanya B kurang 2A sama dengan 1, maka berapakah nilai dari 2B kurang 4A? Baiklah, saya langsung menulis persamaan pertamanya, 5A tambah 2B sama dengan 29. Kemudian persamaan keduanya, B kurang 2A. B saya tulis di sini supaya sejajar dengan variabel B. Kemudian karena B-nya positif, saya tulis tanda tambah. Kemudian ini ada minus 2A. Saya tulis di depannya ini supaya sejajar dengan sama-sama variabel A. Di sini sama dengan minus 2A sama dengan 1. Baik, kedua persamaan ini tidak ada yang sama, maka diusahakan sama supaya ada yang bisa dieliminasi salah satu variabelnya ini. Jadi kita akan mengeliminasi variabel B. Supaya sama, jadi saya jadikan 2 di sini, supaya di sini di depan B ini ada angka 2. Kemudian persamaan pertama supaya tetap 2, jadi saya kalikan dengan 1. Baik, persamaan pertama karena dikali 1 tetap menjadi 5A tambah 2B sama dengan 29. Kemudian persamaan kedua karena dikali 2 menjadi minus 4A tambah 2B sama dengan 2. Kemudian supaya hilang 2B dengan 2B yang di bawah ini, maka di sini tanda kurang. Jadi 2B kurang 2B sama dengan 0. Jadi yang di depannya 5 kurang, baru ada minus 4. Ini menjadi 5, min ketemu min positif 4 sama dengan 9. Jadi sini sama dengan 9A. Sama dengan 29 kurang 2 sama dengan 27. Maka A sama dengan 27 bagi 9. A sama dengan 3. A-nya 3. Tinggal kita substitusikan ke salah satu persamaan ini, bisa persamaan pertama atau persamaan kedua. Saya akan mensubstitusi ke persamaan yang kedua. Persamaan keduanya saya tulis di atas sini, minus 2A tambah B sama dengan 1. Sedangkan A sendiri sudah diketahui tadi, 3 berarti minus 2 kali 3 baru tambah B sama dengan 1. Minus 2 kali 3 sama dengan minus 6. Minus 6 tambah B sama dengan 1. B-nya dikeluarkan sama dengan 1. Minus 6 pindah ke ruas kanan menjadi positif 6. Maka B sama dengan 7. Baik, B kita sudah dapatkan hasilnya, A juga kita sudah dapat hasilnya. Kita substitusi ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah 2B kurang 4A. 2B berarti 2 dikali 7 baru kurang 4 kali 3. 2 kali 7 sama dengan 14,
kurang 4 kali 3 sama dengan 12. 14 kurang 12 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 2. Jadi yang benar adalah A. Baiklah, soal nomor 2. Perbandingan umur Bapak Daus dan Ibu Mira adalah 6:7. 6:7. Jika dijumlahkan, umur mereka berdua adalah 104 tahun. Berapakah selisih umur mereka? Saya menulis perbandingannya terlebih dahulu. Pak Daus berbanding Ibu Mirna sama dengan 6:7. Jika dijumlahkan, umur mereka berdua adalah 104 tahun. Karena di sini adalah kata-kata jumlah, maka kita harus tulis hasil penjumlahan dari perbandingan ini. 6 tambah 7 sama dengan 13. Baik, yang pertama kita mencari terlebih dahulu umur Bapak Daus. D sama dengan, karena perbandingannya 6, jadi 6/13. Baru kita kali 104. Kemudian ini bisa dicoret, 104 bagi 13 sama dengan 8. Langsung kita kali 6 kali 8 sama dengan 48. Jadi umur Bapak Daus adalah 48 tahun. Selanjutnya kita mencari M, Ibu Mirna. Ibu Mirna karena perbandingan di sini 7, berarti pembilangnya 7/13 kali 104 juga sama dengan, di sini bisa dicoret juga, 104 bagi 13 tadi sama dengan 8. 7 kali 8 sama dengan 56. Pertanyaannya adalah selisih umur mereka berdua, selisih umur Bapak Daus dan Ibu Mirna. Jadi selisih itu bisa Mirna kurang Daus atau Daus kurang Mirna, bisa juga tergantung mana yang lebih besar kita letakkan di depan. Jadi 56 kurang 48. 56 kurang 48, ini 16 kurang 8 sama dengan 8. Jadi selisih umur mereka adalah 8 tahun. Jadi jawabannya adalah D. Baiklah, soal nomor 3. Soal nomor 3 ini termasuk soal kemampuan logika analitik. Saya langsung saja ke soalnya. Kompleks Mekarjaya memiliki 4 penghuni dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, Ani memiliki hewan peliharaan anjing, pandai memainkan satu alat musik. Jadi Ani memiliki hewan peliharaan anjing dan pandai memainkan satu alat musik. Yang kedua, Budi merupakan pemain biola dan 3 besar di sekolahnya. Yang ketiga, Citra selalu menjadi juara kelas dan senang sekali makan ikan. Yang berikutnya, Dudi tidak pernah memakan sayuran dan tidak memelihara hewan peliharaan apapun. Selain pernyataan di atas atau karakteristik di atas, ada juga informasi tambahan. Jadi seorang security kompleks memiliki informasi tambahan. Yang pertama, hanya 2 penghuni yang memelihara hewan peliharaan dan tidak ada yang memelihara 2 jenis hewan sekaligus. Informasi tambahan berikutnya, orang yang paling pintar atau orang yang tidak memelihara hewan peliharaan sama-sama tidak bisa memainkan alat musik. Informasi berikutnya, penggemar ikan tidak mungkin memelihara kucing. Untuk memudahkan atau menghemat waktu untuk mengerjakan soal-soal logika analitik seperti ini, kita langsung masuk pada pilihannya.
Manakah pernyataan yang paling tepat? Kita langsung masuk ke A. Dudi memelihara kucing. Kita langsung masuk ke sini. Dudi tidak pernah memakan sayuran dan tidak memelihara hewan peliharaan apapun. Jadi, pernyataan atau opsi A ini salah, tidak sesuai dengan pernyataannya. Yang opsi B, Citra memelihara kucing. Kita lihat di Citra, Citra selalu menjadi juara kelas dan senang sekali makan ikan. Pernyataan ini atau karakteristik ini tidak cukup, maka kita melihat pada informasi tambahan. Orang yang paling pintar atau orang yang tidak memelihara hewan peliharaan sama-sama tidak bisa memainkan alat musik. Masuk pada informasi berikutnya, penggemar ikan tidak mungkin memelihara kucing. Sedangkan di sini Citra selalu menjadi juara kelas dan senang sekali makan ikan. Berarti karena dia senang makan ikan berarti tidak mungkin memelihara kucing. Sedangkan di sini Citra memelihara kucing. Berarti salah. Kemudian kita masuk di opsi C. Budi memelihara kucing. Kita lihat di pernyataan Budi ini, Budi merupakan pemain biola dan 3 besar di sekolahnya. Kita belum bisa mengambil kesimpulan di sini. Kita lihat lagi informasi tambahannya. Budi merupakan pemain biola, berarti kita masuk di sini. Informasi tambahannya, orang yang paling pintar atau, ini ada kata atau, orang yang tidak memelihara hewan peliharaan, yang tidak memelihara hewan peliharaan sama-sama tidak bisa memainkan alat musik. Sedangkan Budi adalah pemain biola, berarti Budi di sini pasti bisa memainkan alat musik, berarti dia pasti memelihara hewan. Berarti C ini kita tahan dulu. Selanjutnya kita masuk pada opsi D. Opsi D, Ani memelihara kucing. Sedangkan di pernyataan pertama ini, Ani memiliki hewan peliharaan anjing dan pandai memainkan satu alat musik. Sedangkan di sini Ani memelihara kucing. Di sini di informasi tambahannya tidak ada yang memelihara 2 jenis hewan sekaligus. Berarti kalau sudah anjing, tidak mungkin pelihara kucing. Berarti delta juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Baiklah, soal nomor 4. Jika saya selesai kuliah, maka saya bekerja di bank. Jika saya bekerja di bank, maka saya bisa memberikan uang kepada orang tua. Saya belum bisa memberikan uang kepada orang tua. Yang pertama kita lakukan di sini bisa dengan menggunakan implikasi. P maka kui. Jadi jika saya selesai kuliah, P maka saya bekerja di bank. Jika saya bekerja di bank, kui, maka saya akan memberikan uang kepada orang tua, maka R. Ini kita bisa langsung coret di sini. Ini sama dengan P maka R. Jadi, jika saya selesai kuliah, maka saya bisa memberikan uang kepada orang tua. Sedangkan di sini saya belum bisa memberikan uang kepada orang tua. Jadi ingkaran dari R. Berarti di sini juga harus ingkaran dari P. Jadi ingkaran dari P sendiri, jika saya selesai kuliah, berarti ingkarannya adalah saya belum selesai kuliah. Jadi jawabannya di sini adalah bravo.
Baik, soal nomor 5. Jika tabung P tingginya 2 kali tabung S. Jika tabung P tingginya sama dengan 2 kali tinggi tabung S. Jadi P sama dengan 2S. Dan jari-jari setengah tabung S. Jadi jari-jari tabung P ini sama dengan setengah dari tabung S. Dalam menyelesaikan soal seperti ini, saya langsung menguji coba sebuah bilangan. Volume tabung sendiri, volume tabung sama dengan pi R kuadrat kali tinggi. Jadi ingat, ini konsep tabung volumenya pi R kuadrat kali tinggi. Karena ada tabung P dan tabung S di sini. Jadi saya tulis tabung P, volumenya sama dengan pi R kuadrat kali tinggi berbanding tabung S, pi R kuadrat kali tinggi juga. Karena pi sama-sama nilainya, jadi saya bisa langsung coret. Tinggal R kuadrat kali tinggi berbanding R kuadrat kali tinggi juga. Sekarang saya misalkan karena ini tinggi tabung P itu sama dengan 2 kali tinggi tabung S. Misalnya kalau saya menulis S-nya sama dengan 2, kalau S-nya 2, maka P-nya sama dengan 4. Oke, paham sampai di sini? Memisalkan sebuah bilangan supaya agak gampang. Jadi di sini saya kasih tabung S itu saya berikan tingginya sama dengan 2. Tingginya 2, sedangkan di tabung P adalah tingginya 4. Oke. Selanjutnya jari-jarinya ini, jari-jari tabung P sama dengan 1/2 dari tabung S. Kalau S-nya sama dengan 2 juga, bisa dicoret ini, maka P-nya sama dengan 1. Oke. Jari-jari P 1 berarti 1 kuadrat kali 4. Terus jari-jari tabung S-nya sama dengan tadi dimisalkan dengan angka 2, berarti 2 kuadrat kali 2. 1 kuadrat 1 kali 4 sama dengan 4. Di sini 2 kuadrat itu sama dengan 4, baru kali 2 lagi sama dengan 8. Kemudian kita kecilkan, bagi 4 dapat 1, bagi 4 dapat 2. Jawabannya adalah 1/2. Jadi, bravo. Baiklah, soal nomor 6. Tono meninggalkan kota A pada pukul 6.15 dan sampai di kota B pada pukul 9.45. Jika ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan beristirahat 1 jam untuk makan, berapa kilometer jarak dari kota A ke kota B? Yang ini yang harus diketahui konsep dasarnya, jarak, waktu, kecepatan di sini. Atau jarak, kecepatan, waktu, join ke waktu, bisa begitu. Jokowi join ke waktu, bisa, supaya agak gampang diingat. Tono meninggalkan kota A pada pukul 6. Yang pertama kita cari adalah waktunya dulu. W sama dengan, untuk mencari waktu ini dikurang 9.45. 9.45 kurang 6.15. Jadi langsung saya kurang, ini 0, 3, 3. Ini sama dengan 3 jam 30 menit atau 3,5 jam. Karena di sini ada istirahat 1 jam, berarti kita kurang 1 jam. Ini sama dengan 2,5 jam. Jadi waktunya W sama dengan 2,5 jam. Sedangkan kecepatan rata-ratanya sama dengan 60 km per jam.
Pertanyaannya adalah berapa kilometer jarak, berarti J. Kalau ini kita tutup J, maka ini dikali. Kalau K-nya ditutup, maka dibagi J per W. Kalau W-nya ditanyakan, J per K. Oke, jangan lupa ya rumus ini karena selalu keluar soal jarak waktu kecepatan. Karena jarak yang ditanyakan, maka K dikali W atau kecepatan kali waktu atau waktu kali kecepatan sama aja. Jadi jarak sama dengan kecepatannya tadi 60, sedangkan waktunya 2,5 jam. 2/2. Jadi 60 ubah ke pecahan biasa supaya gampang. 2 kali 2 4, tambah 1 sama dengan 5. 5/2. 6 ini bisa dibagi 2 sama dengan 60 ini bisa dibagi 2 sama dengan 30. Jadi 30 kali 5 sama dengan 3 kali 5, 15. Tambahkan 0, 150 km. Jadi jaraknya sama dengan 150 km. Jadi di opsi C. Baiklah, soal selanjutnya, soal nomor 7. Seekor kambing dapat menghabiskan rumput di suatu lapangan dalam waktu 4 minggu. Jika seekor sapi mampu menghabiskan rumput di lapangan yang sama dalam 3 minggu, berapa lama rumput akan habis jika kambing dan sapi makan bersama-sama di lapangan tersebut? Ada 2 cara penyelesaian soal ini yang bisa saya berikan. Yang pertama, untuk mencari berapa lama berarti waktunya, bisa kita gunakan langsung di sini 4 kali 3 dibagi 4 tambah 3. Kita jumlahkan yang di bawahnya. Ini sama dengan 12 per 7. Ini sama dengan 12 per 7 minggu. 12 per 7 minggu. Yang ditanyakan adalah berapa hari, berarti kita harus merubah 12 per 7, 1 minggu 7 hari, berarti kita kali 7. Ini bisa dicoret sama dengan 12 hari. Selanjutnya cara 2. Cara yang kedua, saya bisa menggunakan seper waktu sama dengan seper K kambing ditambah seper S sapi. Karena waktu yang diminta, jadi tetap seper W sama dengan kambing menghabiskan 4 minggu, sedangkan sapi menghabiskan 3 minggu. Seper W sama dengan kali silang 3 tambah 4 kali 1, 4 kali lurus 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti seper W sama dengan 7 per 12. Oke, saya lanjut di sini. Seper W sama dengan 7 per 12. Oke, untuk mencari W, ini kita kali juga sama dengan 1 kali 12 sama dengan 12. Ini sama dengan 7 W. Maka W sama dengan 12 per 7. Ini 12 per 7 minggu juga. Sama dengan pola yang cara pertama tadi. Maka W sama dengan 12 per 7 kali 7. Ini bisa dicoret juga. Sama dengan 12 hari. Jadi cara 1, cara 2 ini tinggal dipilih mana yang dianggap lebih gampang. Terima kasih. Jawaban yang benar adalah 12 hari. Oke.